mitra muslim, begitu pula kajian lewat online ini melalui Masjid Al-Falah yang kita cintai bersama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana wa qurrata a'yunina wa murabbina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarahham ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya rabbal alamin. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwata illa billah. Jamaah sekalian, mobil khusus jamaah Masjid Al-Falah yang sangat kita muliakan, dan para peserta kajian online ini dimanapun berada, begitu pula mitra muslim. Saya masih ingat betul di pertemuan yang lalu kita masuk pada tema tazkiyatun nufus, bagaimana kita bisa meraih kebahagiaan hidup. Betapa bahagia ini satu keniscayaan yang harus kita raih. Sebab kalau orang tidak bahagia, dia tidak akan bisa merasakan nikmatnya berpuasa di bulan Ramadan. Sebab kalau orang tidak bahagia, dia pun juga ketika melaksanakan salat malam itu jadi beban. Orang kalau tidak bahagia, ngurus rumah tangga itu pasti banyak masalah. Karena bawaannya kita mau ngamuan, temperamental, karena tidak ada kebahagiaan. Orang kalau tidak bahagia, tentu juga tidak akan bisa mendidik putra-putrinya dengan sempurna. Di kantor kita tidak bahagia, target-target pekerjaan kita pun juga tidak akan bisa terlaksana dengan benar. Ini kebahagiaan di dunia, gitu. Jadi betapa bahagia ini sesuatu yang harus kita raih. Ya, orang juga akan merasakan nikmatnya salat kalau kita bahagia. Kalau sumpek, beban banyak, ya salat tapi nggak begitu nikmat itu. Karena kita sudah ada yang membelatar belakangi ini. Ya, walaupun kita kadang-kadang juga bertawasul dengan salat supaya selesai rasa ketidakbahagiaan ini, tapi punya dampak di situ. Tapi kalau dari awal sudah bahagia, salatnya pun juga jadi tumakninah. Dan begitu seterusnya dalam kehidupan kita ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga saya sering menyampaikan menyuruh kepada kita meminta kebahagiaan ini. Rabbana walladzina yaquluna rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi jangan lupa pula wa fil akhirati hasanah. Di akhirat kita juga minta kebahagiaan pula. Karena boleh jadi orang bahagia di dunia, tapi belum tentu bahagia di akhirat. Sebagaimana juga nanti ada orang bahagia di akhirat, masuk surganya Allah, tapi di dunia juga cukup banyak musibahnya, cukup banyak masalahnya. Nah, kita pingin di dunia ini bahagia. Musibah sih pasti ada ya, fitnah pasti ada, tapi kita bisa mengelola bahagia, mengelola musibah dan fitnah itu dengan penuh kebahagiaan. Karena merasa bahwa musibah dan fitnah itu adalah bagian dari cara Allah mencintai kita, atau Allah ingin menghapus semua dosa-dosa kita. Nah, ini perlu kita cari. Bagaimana kita ingin bahagia, tentu bahagia menurut versinya Allah SWT ya. Karena ukuran bahagia itu beda-beda. Orang bermaksiat merasa bahagia. Walaupun nanti setelah itu kalau dia masih memiliki iman, setelah itu sumpek yang muncul, ada penyesalan, ada merasa tidak percaya diri gitu. Ya, tentu kalau Allah mengatakan bahagia menurut ukuran Allah, nah kita akan dibuat tenang kehidupan kita, dunia dan di akhirat pula seperti itu insya Allah. Ya, di akhiratnya masuk surga jemaah sekalian, itu yang kita cari.
Nah tentu sebagaimana saya sampaikan di pertemuan yang lalu pula, bahwa ternyata itu ada kiatnya, ada kunci-kuncinya, ya ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kita raih, harus kita kejar itu. Nah, saya sampaikan insya Allah itu ada 6. Yang pertama sudah kita bahas, yaitu dawamus syukri lillah, pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Silakan lihat di YouTube-nya ya. Ya. Insya Allah di Instagram juga masih ada ini, silakan dilihat di channelnya, di Facebooknya Al-Falah ya, Al-Falah Surabaya. Saya tidak akan bahas lagi apa pengaruh syukur terhadap kebahagiaan kita ini. Nah yang kedua adalah, ini biasanya kalau kita lihat dalam kajian-kajian syukur itu ada nanti gandengannya itu, yaitu as-sabru. Ya, as-sabru, yaitu bersabar ala qada'illahi wa qadari, ya, terhadap ketentuan dan ketetapan Allah yang Allah timpakan kepada kita. Naam, sabar. Hidup begini jamaah sekalian. Hidup ini kita dihadapkan dengan 2 pilihan memang. Ya, kadang kita sukses. Ya, kalau sukses kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada waktunya juga nanti akan mengalami yang namanya kegagalan. Ya, gagal. Kalau gagal ya tidak ada jalan lain kecuali kita menerima kenyataan itu atas takdir dan izin Allah, kita harus sabar. Ya. Ada sehat, ya kita bersyukur macam sekarang kita sehat, tapi juga nanti ada masanya manusia itu dibuat sakit. Di saat sakit tidak ada jalan lain kecuali kita harus sabar memang gitu. Ya kan? Ada untung, ada rugi. Ya, kalau untung bersyukur, kalau rugi kita bersabar. Sambil lalu tentu sabar yang aktif. Ini yang kita bahas, bagaimana sampai sabar yang memunculkan rasa bahagia buat kita, seperti itu. Sebab kalau orang diberi oleh Allah musibah-musibah yang tidak menyenangkan, kemudian dia tidak sabar, itu semakin tidak bahagia. Apalagi kemudian dia tidak curhat sama Allah, dicurhati pada semua manusia, bahkan kita menebarkan rasa tidak bahagia itu pada orang lain tanpa kita sadari itu. Ya. Maka tidak ada jalan lain kecuali kita sabar. Sabar menghadapi berbagai macam ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Nah, para pemirsa, para pendengar, termasuk juga jamaah Masjid Al-Falah ya, dimanapun berada yang mendengarkan kajian kita sore hari ini. Sabar ini apa makna sabar itu? Sabar itu kalau dalam bahasa Arabnya adalah habsun nafsi alal jaza. Mampu mengendalikan diri terhadap benturan-benturan kehidupan. Jadi kita bisa mengendalikan diri ketika ada masalah gitu. Tidak sampai ketahuan sama orang lain masalah kita gitu. Ya. Benturan dunia, benturan komunikasi antar teman yang salah faham, benturan, coba kita dengan tenang itu bisa mengendalikan diri kita itu. Tidak sampai kemudian kita jaza ini, benturan ini itu ketahuan sama orang lain. Orang sabar itu tenang menghadapi masalah karena dia tahu tidak akan menimpa baginya kecuali semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa hamluha ala ma yaqtadihi al-syar' wal aql. Kemudian dipikul, diterima semua masalah itu, musibah itu. Terus dia berjalan di atas syariat yang ada gitu. Begini, karena banyak orang ketika nanti dibenturkan dengan masalah, dia mencari solusi tidak sesuai dengan aturan Allah. Kadang ada masalah larinya ke dukun, semakin sumpek. Ada masalah larinya ke paranormal, semakin nambahin masalah gitu. Ya, ada masalah kemudian dia menghalalkan segala cara gitu. Mudah-mudahan tidak terjadi ya. Ini kita sudah pandemi ini, COVID-19 ini sudah, kalau dihitung-hitung sudah 2 bulan pada negeri ini, pada bangsa dan kepada kita ini. Mudah-mudahan nanti tidak sampai punya implikasi yang lebih luas lagi. Kemudian masuk pada krisis pandemi sudah selesai atau berjalan terus tapi punya dampak kepada krisis ekonomi. Nah, biasanya nanti ketika masuk pada krisis ekonomi, ini kan ujian, benturan hidup. Ketika masuk pada krisis ekonomi nanti masuk pula nanti krisis sosial. Ya, di mana orang nanti menghalalkan sekarang sudah mulai bermunculan katanya. Mudah-mudahan tidak terjadi kepada kita semua dan anak cucu kita semua dijaga oleh Allah. Karena memang kata Sayyidina Ali, kadal faqru ayyakuna kufra, memang kefakiran ini, keterjepitan hidup ini kadang-kadang membuat kita ini menghalalkan segala cara, mendekati kekufuran. Na'udzubillah. Ini orang-orang yang tidak sabar seperti itu.
Nah, bagaimana kita menghadapi seperti orang yang sabar itu? Orang yang sabar ketika ada benturan hidup, ada masalah hidup, hatta dililit utang sekalipun, dia tidak mau menghalalkan segala cara. Dia tidak mencari hutang yang kemudian instan, tapi dia membelenggu dirinya terjebak dengan riba, rentenir segala macam. Ini berarti tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan logika kita manusia ini gitu. Jadi orang sabar berpikir tenang dan selalu berjalan di atas aturannya Allah Subhanahu wa taala. Terus apa kata para ulama? Wa habsul lisan anit tasyakki wat tasakhut. Kemudian dia mampu mengendalikan lisannya untuk tidak marah-marah, ya, tidak ngamuk-ngamuk, tidak apa namanya, mengumpat sana mengumpat sini, ya, dan tidak mau mengeluh kepada orang lain. Ya Allah. Jadi dia mampu mengendalikan dirinya itu. Ya, mengendalikan lisannya, mengendalikan performa dirinya. Bahkan orang melihat seakan-akan tidak ada masalah, padahal itu kita banyak masalah gitu. Itu orang sabar seperti itu. Allahu Akbar. Apalagi nanti tampilan fisiknya, karena kita banyak kalau masa-masa jahiliyah dikatakan dalam kitab ini wal jawarih al-latamil khudud wa syakil juyub wa nahwiha. Kemudian banyak memukul-mukul dirinya, menarik-narik rambutnya, kemudian merobek-robek bajunya. Bukan begitu orang sabar. Orang sabar tenang. Bahkan masalah yang dihadapi, bahkan istrinya pun kadang-kadang tidak tahu, suaminya pun kadang-kadang juga tidak tahu kalau dia banyak masalah gitu. Kenapa? Karena semua masalah dia semua sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kayak gitu ya akhil karim dibuat bahagia hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ini enak saya sampaikan. Ya, karena kita ini punya syahwat ya. Kita ini punya hawa nafsu. Ya, kita ini kadang-kadang lupa. Nah, apa yang saya bahas ini bagaimana bisa mengendalikan diri, kemudian berjalan di atas syariat Allah, tidak mau mengeluh kecuali hanya kepada Allah, jaga lisan untuk tidak marah-marah, ini tidak gampang. Ya. Kalau boleh, kalau kita ingin bahagia, ayo kita tunjukkan praktek ini di rumah dulu ya, paling enak itu. Paling enak kita praktekkan di rumah gitu. Ketika ada kesalahpahaman dengan ibunya anak-anak, bisa nggak kita kendalikan? Walaupun yang salah dia gitu, tapi dengan tenang kita menyentuh dengan bahasa-bahasa yang membuat hatinya dia gelo gitu. Saya kadang-kadang suka kalau menyampaikan pada keluarga itu, terutama juga pada anak-anak gitu, pada istri. Ya, apa tidak ada bahasa lain yang lebih baik untuk diucapkan seperti itu? Dia mikir itu. Ini bahasa-bahasa sabar, bahasa-bahasa yang tenang menghadapi masalah gitu. Tapi kalau ngamuk, mentang-mentang sebagai kepala rumah tangga, saya ini kurang apa? Ya kurang ikhlas yang jelas ya. Kurang sabar juga iya gitu. Kurang ikhlas ya kurang sabar. Seharusnya kita pelan-pelan gitu. Tidak perlu kemudian kita menunjuk saya kurang apa. Ya, saya udah capek seharian mencari rizkinya Allah. Untuk kamu juga, tapi begini cara kamu. Tidak perlu kita ungkapkan begitu. Orang sabar, dia dijaga lisannya itu. Mulut dijaga betul. Tidak pengen kemudian mengungkit-ungkit kebaikan. Akhirnya apa yang kita perbuat bertahun-tahun dengan dalam keluarga itu habis semua karena satu ungkapan seperti itu. Inilah sabar yang harus kita praktekkan dalam kehidupan rumah tangga kita seperti itu. Nah, apalagi jamaah sekalian, kita ini sekarang berada di momentum Ramadan. Walaupun sudah tinggal 9 hari lagi ya Ramadannya ini, dan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran sudah kita praktekkan ini. Karena Ramadan ini dikatakan syahrus sabar. Ramadan ini adalah bulan sabar. Sabar berpuasa. Ya, berpuasa ini kan beban. Tidak makan, tidak minum, sesuatu yang halal diharamkan oleh Allah. Terus kita manut gitu. Ini kalau tidak sabar susah. Makanya para pemirsa, para pendengar jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama membagi sabar itu ada 3 gitu. Membagi 3. Yang pertama, as-sabru ala ma amarallahu bihi. As-sabru ala ma amarallahu bihi, sabar terhadap apa yang Allah perintahkan kepadanya. Ini perintah-perintah Allah, beban. Suruh salat. Kalau tidak sabar tuh, rasanya mau ditunda kalau bisa 1:30 zuhur itu. Atau jam 2. Asalnya mendekati maghrib biar sekalian buka gitu. Ini kalau tidak ada sabar, makanya Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu bis-sabri was-salah, dan rasakan nanti nikmatnya itu. Di saat sampean sukses, berhasil mengendalikan syahwat malas kita ini, begitu dengar suara adzan langsung kita memperbarui wudu,
Kita ajak istri, kita ajak suami, kita ajak anak-anak. Salat berjamaah. Beda ketenangannya itu, kebahagiaan yang kita rasakan itu. Tidak usah jauh-jauh lah ya. Subuh kalau terlambat apa yang terjadi jamaah sekalian? Karena kita tidak sabar. Kita larut dengan syahwat tidur kita. Subuhnya jam 6 baru bangun atau setengah 6. Matahari sudah keluar. Salat tapi qadaan terus gitu. Mengqadha gitu. Sumpek yang muncul. Tidak ada kebahagiaan. Ibadah itu beban. Makanya Allah mengatakan wasta'inu bis sabri wassalah. Digandingkan salat ini dengan sabar ini pula gitu. Sampai juga ketika memerintahkan salat buat anak-anak kita, apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bis salati, apa kata Allah? Wastabir 'alaiha. Allah tidak mengatakan wasbir tapi wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu, ya, anakmu dan istrimu bis salah, untuk menegakkan salat, ya. Wa'mur ahlaka bis salah, perintahkan keluargamu untuk menegakkan salat ini. Dan Allah katakan wastabir. Allah tidak mengatakan wasbir tapi wastabir, tingkatkan kesabaranmu itu. Itu ada kenikmatan loh Bapak, Ibu. Ya. Saya nikah ini kalau dihitung-hitung usia pernikahan saya sekarang 30 tahun. Barakallah. Iya, 30 tahun. Saya nikah tahun 90. Sekarang tahun 2020 ya, 30 tahun. Saya punya anak, itu langsung punya anak saya. Ya, dapat 10 bulan saya punya anak. Rupanya Allah percaya sama saya itu punya anak. Anggap sudah anak kita mulai umur 5 tahun. Sampai sekarang tidak pernah bosan-bosan. 25 tahun nyuruh terus anak itu. Ada kenikmatan memang. Sebab kalau kita diamkan anak tidak salat, yang muncul sumpek gitu. Rumah itu ya, kalau kemudian tidak kita hiasi dengan salat, dia itu butuh kesabaran dari kita. Butuh kesabaran dari kita untuk mengawal semua itu. Tiap hari, saya sampai sekarang. Apalagi ini malam-malam likuran ya, malam-malam apa? Ganjil. Malam-malam apa? 10 malam terakhir kayak gini. Ya. Saya di rumah ada ruangan khusus di rumah. Ini ruangan kita untuk itikaf, saya bilang. Ruangan kita bersemedi bersama, saya bilang. Saya kapling ruangan itu, apa namanya? Kita bangunkan. Saya biasanya jam 12, jam setengah 12 sudah bangun. Saya baca Quran, nanti jam 1 pelan-pelan saya bangunkan. Ada kenikmatan ya. Ada kebahagiaan pada diri itu. Walaupun nanti anak itu malas-malas. Nanti Assalamualaikum. Ini malam pertama ya walad gitu. Malam pertama eman. Allah ini setahun sekali. Belum tentu kita ketemu lagi gitu. Bangun Pak. Kadang kita pijit-pijit apa namanya? Pundaknya gitu. Supaya sampai nyambung lagi gitu. Sampai saya buat kopi sendiri loh itu. Saya buatkan kopi, ya, siapkan kuenya, ya segala macam biar karena kalau saat malam saya itu terbiasa sekali salat itu 1/4 jam sampai 20 menit ya, satu kali salat gitu. Itu total itu 1,5 jam ya, salat malam itu sama anak-anak. Ya, setelah itu bisa dia duduk, kita ngopi, ya, ngobrol santai, hal-hal yang kira-kira bisa mengakrabkan dia. Itulah kenikmatan. Itulah kebahagiaan. Nikmati suasana seperti ini dalam rumah tangga kita itu. Ya, itu yang dikatakan oleh Allah wastabir. Dan lagian rumah kalau kemudian kita terus kawal dengan salat, Allah, itu mungkin cara Allah ya untuk kemudian kita berakrab-akrab dengan keluarga pula seperti ini. Itu kan Allah, Nabi mengatakan nawiru manazilakum bis salah. Kasih nur rumah tanggamu itu, rumahmu itu dengan apa? As-salah, salat tepat waktu. Itu butuh kesabaran dari kita untuk mengawal semua itu dan rasakan begitu berhasil ada kenikmatan tersendiri gitu. Begitu salam, ya Allah, saya punya kebiasaan sejak kecil ya, saya ngikutin orang tua saya itu begitu salam, begitu saya baca Allahumma antas salam, saya balik, anak-anak langsung bersalaman semua tiap 5 waktu salaman ya, apa? Bukan sesuatu yang beda ini tidak ada hubungannya dengan ibadah, tidak ada hubungannya dengan ibadah gitu. Itu mengakrabkan kita orang tua gitu. Nanti lihat kalau anak kemudian malas, ayo zikir diingatkan. Itu kan peluang-peluang amal saleh buat kita. Kesabaran kita bangun dalam kehidupan rumah tangga seperti itu. Nah, memang menjalankan perintah Allah ini butuh kesabaran. Suruh puasa, kalau tidak sabar tidak puasa kita ini. Apalagi suruh qiyamul lail, menyambut datangnya Al-Qadar ini. Itu butuh kesabaran dari kita itu. Tapi begitu berhasil, kebahagiaannya luar biasa para pemirsa.
para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suruh baca Quran. Waduh. Ini akhirnya hanya ngejar target ada, tapi tidak apa-apa, biarkan. Yang penting ada usaha, ada maksimal. Sampai nanti dia sampai merasakan bagaimana nikmatnya baca Quran. Saya tadi dijemput oleh bapak tadi ini dari rumah. Alhamdulillah dari rumah sampai di sini persis itu 1 juz 2 lembar gitu. Manfaatkan waktu. Ini butuh kesabaran, butuh untuk apa ya? Butuh untuk memaksimalkan semua potensi kebaikan kita. Ini kalau tidak ada sabar susah. Memang perintah Allah butuh kesabaran. Tapi begitu berhasil, ada kebahagiaan dalam hati kita ini. Subhanallah. Nah jamaah sekalian, yang kedua adalah, ya, kebalikannya adalah as-sabru ala ma nahallahu anhu. Sabar terhadap larangan-larangan Allah kepada kita. Nah ini kan kebalikannya ya. Memang larangan-larangan Allah rata-rata larangan Allah itu selaras dengan kemauan nafsu kita. Selaras gitu. Ya. Semua yang dilarang oleh Allah itu enak sepertinya itu. Ya. Jangan makan uang haram, rasanya pingin makan uang haram itu. Jangan zina. Tarikan untuk zina itu kuat sekali. Ini kalau tidak sabar, habis kita ini. Kalau kita nggak kenal agama, waduh, peluang-peluang terbuka lebar ini, 24 jam. Ya, gimana ini? Kayak sekarang ini, kita mau berbuka, terbuka sekali. Ya, duit ada kok. Nggak ada yang melihat, banyak warung ditutup, nggak ada yang tahu. Kita tinggal pakai kacamata, pakai apa namanya? Topi, selesai, tidak ada yang tahu. Tapi kenapa kita tidak bisa berbuat begitu? Sabar untuk tidak melangkahi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya. Ibu-ibu, subhanallah, saya sangat berbahagia sekali yang kemudian bisa menutup aurat dengan benar. Ya Allah. Ini sampunya sudah sampo paling mahal ya. Bagus, tiba-tiba habis sampuan suruh nutup kerudungnya lagi gitu. Keringetan lagi. Kenapa? Sabar, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita buka ini larangan Allah Subhanahu wa taala. Ikutin larangan Allah itu. Ya, jaga larangan Allah itu dan rasakan nanti kebahagiaan. Saya tidak sekali dua kali merasakan nikmat-nikmat seperti semualah, bukan hanya saya, semua kita merasakan. Yang paling jelas ini pandangan mata ini. Ini kita sering bahas kajian tazkiyatun nufus ya, namanya fudulun nazar itu, mengumbar pandangan mata itu. Bedakan ketika antum sampean ketika ada peluang, baik itu langsung atau tidak langsung, lewat HP kita, atau lewat televisi, atau tontonan di lapangan gitu, ngelihat ada peluang kita bermaksiat, dengan kita langsung bisa memalingkan mata kita, dengan kita terus melihat, beda rasanya. Ketika kita berhasil memejamkan mata kita itu, ada kenikmatan, ada kebahagiaan dalam diri kita ini. Kata Nabi, an-nazratu sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan mata itu merupakan anak panah beracun yang sengaja dipanahkan oleh iblis. Masya Allah, ini mata kalau melihat lawan jenis itu ada racun, nyambung gitu. Racun itu nggak bisa diobati begitu saja itu kan. Melekat betul dan menyebar, susah hilangnya itu. Ya. Tapi kata Nabi, faman ghadda basarahu lillah, barang siapa bisa memejamkan matanya karena Allah, karena takut kepada Allah, berangkat dari iman ini, dari sesuatu yang dilarang oleh Allah, awrathahu halawatan yajiduha fi qalbi. Allah nanti mewariskan manisnya iman, lezatnya iman, bahagianya iman dalam hati itu. Allah letakkan dalam hatinya, pasti bahagia itu. Tapi kalau antum melihat, memang niat sebatas nikmat, tapi setelah itu sumpek. Semualah kita merasakan. Antum lihat YouTube saja yang mubah-mubah saja berlebihan sampai terbuang waktu, selesai itu sumpek gitu. Sampai nonton bola, senang gitu, tapi setelah itu sumpek gitu. Bayangkan ketika sampean dengarkan pengajian di YouTube ya, dengarkan sesuatu yang baik-baik, beda. Ada kebahagiaan buat kita seperti itu. Jadi larangan Allah butuh kesabaran untuk kita bisa mengantisipasinya itu. Nah, tentu yang keberapa? Yang ketiga, para ulama mengatakan sabar itu adalah ini yang memang paling banyak dibahas oleh ulama-ulama kita adalah as-sabru ala ma qaddarahu Allahu minal masaib. Sabar terhadap ketentuan Allah dari musibah-musibah yang akan menimpa kepada kita. Begini, para pemirsa, para pendengar suara Muslim dan jamaah Masjid Al-Falah dimanapun berada. Allahumma salli ala Muhammad
Ali Muhammad, musibah itu ada dua macam. Ada musibah yang menyenangkan dan ada musibah yang tidak menyenangkan. Kalau dalam bahasa tazkiyahnya itu qad yakunu wa qad takunu bil khair wa qad takunu bisyarr. Terkadang musibah itu ada sesuatu yang baik, yang nikmat buat kita, tapi juga ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi dua-duanya musibah, kata para ulama salaf kita. Kalau kita salah mensikapinya. Kayak sekarang ini sehat ya. Sehat itu kan nikmat ya. Nikmat sehat ini. Tapi di satu sisi musibah. Kapan jadi musibah sehat ini? Di saat sehat kita ini, kita tidak puasa. Itu jadi musibah. Kita sehat, kita tidak salat. Jadi musibah. Kita sehat tapi kita banyak maksiat. Jadi musibah. Gitu. Orang punya ilmu. Nikmat. Nikmat. Karunia dari Allah. Sampai S1, sampai S2, sampai S3 gitu. Ya. Profesor barangkali. Tapi terkadang jadi musibah pula. Ya. Menjadi musibah buat kita yang menyenangkan. Kapan? Di saat ilmunya tidak diamalkan. Ilmunya hanya pandai menipu orang. Ilmunya kemudian menjerumuskan dirinya pada sesuatu yang nista gitu. Tidak ada manfaatnya buat agama. Na'udzubillah. Satu sisi dia gelarnya Masya Allah. Dengan ilmunya gajinya besar. Tapi tidak ada kontribusinya buat agama. Musibah itu. Menyenangkan tapi musibah gitu. Orang punya harta. Fulusnya banyak. Kaya luar biasa. Miliarder atau mungkin triliuner gitu ya. Tapi medit. Musibah. Ibunya sakit, tidak bisa ngurus. Padahal kekayaannya unlimited gitu. Musibah gitu. Punya harta, tapi nyekolahkan anak penuh perhitungan gitu. Repot ini. Jadi dia terbelenggu dengan kekayaannya. Jadi musibah. Banyak orang-orang yang musibah yang menyenangkan, tapi sesuatu yang menyenangkan, tapi jadi musibah baginya gitu. Nah tentu yang kedua adalah musibah yang memang tidak menyenangkan. Nah inilah yang kemudian banyak dibahas oleh ulama. Termasuk juga kondisi kita saat ini. Adanya COVID-19 ini. Walaupun insya Allah kita semua alhamdulillah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita tidak kena dengan wabah ini ya. Amin. Akhir hidup kita mudah-mudahan tidak kena wabah. Andai kita kena, selama kita masih punya iman, tidak perlu khawatir. Tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Andai kata kita mati dengan corona ini, selama kita bisa punya iman dan kita tawakal pada Allah bahwa tidak akan menimpa wabah ini kecuali atas izin Allah, syahid kata Nabi. Saya kadang-kadang Bapak Ibu ketika melihat orang-orang yang sudah mendahului kita karena corona ini, dan saya tahu dia aktivis masjid, ya Allah betapa senangnya orang itu. Kaplingan surganya sudah jelas itu. Ya. Nabi loh yang melegitimasi. Kalau dia sabar, muhtasiban, dan dia yakin ini bahwa ikhlas karena Allah ini, bahwa ini ketentuan Allah menimpa kepadanya. Allah dia tinggal di rumahnya sampai meninggal dalam suasana begitu. Innahu syahid kata Nabi. Mata syahidan. Fahuwa syahid. Dia mati syahid kata Nabi SAW. Nah, ini musibah-musibah yang tidak menyenangkan. Mudah-mudahan tidak terjadi buat kita ya. Termasuk juga gagal dalam bisnis ya. Ini juga akan begitu ya. Mudah-mudahan ini semua orang gonjang-ganjing masalah usahanya karena dampak dari pandemi ini gitu. Nanti Pak, kita akan muncul nanti masalah dampak ekonominya gitu. Pasti sudah itu. Gimana nggak ada transportasi antar dunia ini? Semua main digital. Kadang-kadang pesanannya tidak sesuai tidak sesuai harapan gitu. Gagal lagi. Ya, macam-macam sekarang ini. Dampaknya apa? Terjadi kesalahpahaman, terjadi krisis sosial. Ya, yang miskin semakin miskin, ya, yang kaya juga belepotan kayak gitu, temperamental semua, ya terjadi. Bisa nggak kita sabar menghadapi semua itu? Puncaknya nanti krisis politik. Ini bangsa nggak bisa diatur. Mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Kita mumpung Ramadan ya. Apalagi nanti ada malam Al-Qadar, malam penentuan ya. Malam penentuan untuk 1 tahun ke depan ditentukan pada malam Al-Qadar. Minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya rugi kalau kita malam-malam seperti ini kita tidak menghidupkannya. Siapa tahu kita dipertemukan, kita minta sama Allah, ajukan proposal yang baik buat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan 1 tahun ke depan ini dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Istri kita dijaga, anak-anak kita dijaga, dan kita semua masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, ini yang tidak menyenangkan. Nah, kita tidak tahu musibah-musibah apa yang menimpa kepada kita ini. Mudah-mudahan kita tidak banyak menimpa kepada kita ya. Walaupun dua-duanya ini sama-sama ujian yang Allah berikan kepada kita.
Nah, izinkan saya jemaah sekalian untuk mengangkat sedikit tentang macam-macam ujian yang akan Allah berikan supaya kita nanti bisa menghadapinya dengan suasana kesabaran yang nanti akan bisa merasa tenang. Sebab ini sebuah keniscayaan. Dan setiap orang beriman itu pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabiatul iman, karakter iman itu pasti nanti sesuai dengan musibah yang akan Allah timpakan kepadanya. Ini bukan bahasa saya. Loh kalau gitu tidak perlu beriman, itu lebih musibah lagi itu nanti itu. Karena urusannya neraka nanti itu. Ya. Tapi Allah sengaja ngasih orang beriman ujian supaya apa? Supaya semakin kokoh tawakal kita, bergantungnya kita kepada Allah. Karena Allah cinta kepada kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di awal surat Al-Ankabut ya. Al-Ankabut. Ayat 1 2 3 itu ya. Kalau ayat 1-nya itu alif lam mim ya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Akankah manusia itu menyangka akan dibiarkan begitu saja seraya dia berucap kami beriman, kemudian tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan tabiat iman itu pasti nanti berbanding lurus dengan ujian yang akan Allah berikan kepada kita. Makanya dari situ saya jadi merenung Bapak Ibu ya. Kenapa dulu salafus saleh semuanya penuh dengan ujian? Nabi itu memang 40 tahun pertama nggak ada masalah ya, nikmat semua kehidupannya tuh. Sampai punya anak segala macam, kawin dengan Khadijah. Begitu dapat perintah risalah Islam, diangkat menjadi rasul untuk membawa iman yang benar, itu bertubi-tubi itu 23 tahun ujian terus. Di Mekah 13 tahun, Masya Allah. Sampai berdarah-darah Nabi itu, diboikot pernah 3 tahun ekonominya. Dan para pengikutnya diboikot seperti itu. Hijrah ke Taif dilempar batu. Masya Allah. Sampai akhirnya dakwah tidak kondusif, suruh hijrah ke Madinah. Apakah di Madinah semakin kondusif? Naam, secara teritori Nabi punya kekuasaan. Dakwah bisa berjalan. Tapi di Madinah mulai terjadi adanya perang. Gitu. Ini perang ya, akhi, nggak main-main ya, akhi. Kalau perang sekarang enak loh, Pak. Pakai apa? Pakai bedil ya. Tembak, klik, langsung enggak pakai bukan di masa sakaratil maut gitu. Kalau dulu pedang gitu, Pak. Iya, kalau langsung kena leher langsung tembus mati. Kalau kena cuma apa? Telinga saja tuh. Atau pipi terkelupas kayak gini, gigi rontok gitu, enggak mati-mati. Ujian yang luar biasa ini. Tapi itu yang dicari oleh para sahabat dulu. Karena berharap darah ini akan jadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, ini ujian. Nabi itu di Madinah ternyata 2 tahun pertama itu menata tatanan kehidupan masyarakat itu. Bagaimana mempersaudarakan antara Ansar dan apa? Muhajirin. Yang beda kultur, beda tabiat. Kenapa? Yang jadi pimpinannya pendatang justru itu, Rasulullah. Muhajirin. Gak main-main ini gitu. Terus bagaimana bisa merangkul masyarakat Madinah ini sampai bisa bersaudara karena Allah. Tidak gampang ini. Kalau kita saja Pak menyatukan jamaah al-falah saja seperti ini. Ya, halo. Ya, mohon maaf saya harus bicara apa adanya ini. Termasuk juga jamaah saya di Ar-Rahmah, jamaah saya di Mujahidin, jamaah saya di sampai sekarang enggak tuh. Ini Nabi risalah baru lagi dipertemukan. 2 masyarakat beda kultur, beda budaya, beda karakter. Makkah, Madinah, Ansar dan Muhajirin dipertemukan gitu. Ini kerja keras gitu. 2 tahun pertama. Setelah itu ada gangguan dari Yahudi. Ada gangguan dari orang-orang munafik lagi. Masya Allah. Ada pula gangguan dari orang-orang kafir yang ada di sekitar Madinah itu. Tapi Nabi kekuasaan sudah di tangan Nabi itu. Tiba-tiba 2 tahun itu ada serangan dari kufar Quraisy itu. Walaupun niatnya tidak ingin perang, Nabi hanya untuk menghadang kafilahnya orang Abu Sufyan, terjadi perang di situ. Bisa di bulan Ramadan loh terjadi itu. Di bulan Ramadan terjadinya perang Badar itu di bulan Ramadan. Dalam kondisi sahabat berpuasa. Kita masih belum diuji perang dalam kondisi puasa ya. Belum. Enak kita ini. Hah? Walaupun pandemik begini yang ngasih takjil di mana-mana kok. Hah? Menunya juga luar biasa ya. Ada tahu isi, ada ote-ote, besoknya lemper, besoknya lagi pisang goreng, besoknya lagi resoles. Masya Allah. Alhamdulillah. Minumannya juga berubah-ubah itu. Es teh, nanti es buah, Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bersyukur.
Belum diuji dengan ujian-ujian seperti itu. Itu Rasulullah SAW. Kita juga begitu sebenarnya. Makanya dulu para sahabat dan para salafus saleh ketika dalam beberapa hari tidak ada ujian itu mereka bingung. Jangan-jangan Allah tidak mencintai dia. Kenapa? Jangan-jangan Allah meragukan akan kejujuran imannya. Karena Allah mengatakan, lihat ayat berikutnya itu. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Dan kami telah menguji umat sebelum mereka sampai kami mengetahui betul mana di antara mereka yang jujur dengan imannya dan mana di antara mereka yang dusta dengan imannya. Jadi memang ujian itu adalah ukuran Allah untuk mengetahui sejauh mana kita ini benar-benar beriman atau tidak gitu. Dan lagian buat kita orang-orang beriman ini, akhil karim, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah ketika ngasih ujian Allah mengatakan waliyubliyal mu'minina balaan hasana, dan sengaja kami akan menguji orang-orang beriman itu dengan ujian yang baik gitu. Baik ujiannya Allah itu. Allah tidak akan ngasih ujian kepada seorang mukmin itu melebihi kapasitasnya. Allah tahu betul kemampuan kita. Sebab kalau melebihi kemampuan dan kapasitas kita ujian itu berarti Allah zalim kepada kita. Wa ma rabbuka bidzalamil lil 'abid, dan sekali-kali Allah tidak akan menzalimi hambanya ini, kita ini. Ayo hadapi saja. Apakah nanti ujian sakit, senyum. Ujian salah faham dengan istri, senyum, jangan lama-lama. Ya, ujian enggak dihargai sama anak, tenang, ada apa ini? Kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ujian bisnis bermasalah, tenang. Pekerjaan terputus, tenang. Yang ngasih rezeki Allah Subhanahu wa taala. Mau enggak kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Tapi kalau sampai semua orang diceritain, waduh Ustaz, unik memang Pak manusia ini Pak. Kalau bisnisnya lancar tidak pernah cerita sama saya itu. Tapi kalau bisnis sepi diceritain, sepi. Tapi kalau lancar tidak pernah cerita. Rupanya takut banyak proposal datang jemaah sekalian gitu. Takut banyak bantuan yang mau datang, orang meminta-minta gitu. Tapi kalau sepi semua orang diceritain gitu. Mentalnya memang mental mengeluh gitu, bukan mental orang sabar. Kita orang sabar itu sukses bersyukur sama Allah, bahkan kita berbagi, bahkan kita menunjukkan inilah kesuksesan saya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ceritakan itu nikmat itu. Ya, supaya orang merasakan kebahagiaan yang kita rasakan itu. Nanti akan ditambah lagi itu sebagaimana saya bahas kemarin ya. La in syakartum la azidannakum, ditambah nikmat itu. Tapi kalau kita berhasil mau diumpat, ya sudah Pak. Nanti salah sedikit, diambil sedikit sama anaknya ngamuk gitu. Betul itu. Saya kaget tuh. Saya pernah menemukan jamaah sekalian. Saya kayak ada masuk akal. Itulah. Tapi tidak perlu saya tidak nyebut nama ya. Saya kaget. Ini orang pengusaha kelas kakap. Sekali waktu nyambangin orang sakit gitu. Ya Allah. Pulang rupanya supirnya belum datang. Ayo Mi, sama saya Mi kita. Saya bawa mobil juga waktu gitu. Mobil saya beda dengan mobil dia gitu. Rupanya karena saya ngajak ikut gitu. Terus teleponnya bunyi Pak. Ngamuk di depan saya. Allahu Akbar. Lupa sudah kalau di sampingnya ini Ustadz saya ini Pak. Bajingan. Apa itu? Urusan duit 150.000 Pak. Kekayaannya miliaran. Kayak ada masuk akal gitu. Kenapa? Nah ini kalau kita tidak siap menerima kenyataan hidup ya seperti itu. Lupa kalau dia itu hanya saya tenang, dibuat tenang. Kaifal hali amin. Afun. Nah, ada apa? Ini cerita, ya Allah ya Syekh. Ini orang, saya bilang. Orangnya Pak, orang bekas anak buahnya, mungkin dia biasalah. Saya nggak perlu sebut dengan supirnya atau siapa gitu ya. Ya kalau dia orang pintar tidak akan berbuat begitu ya. Sah. Astagfirullah. Sadar Pak. Saya sebagai Ustadz harus menyampaikan ini, kewajiban saya mengingatkan bab-bab seperti ini. Itulah hidup. Ya. Jangan sampai kemudian kita tukaran karena masalah duit, sampai tukaran dengan kakak adik berebut warisan gitu. Itu orang yang nggak sabar itu. Seharusnya kita kurang lebih lah gitu. Kalau saya sudah sukses, kalau perlu saya tidak mau ngambil warisan ini, saya kasihkan pada saudara saya yang tidak mampu gitu. Itu deposito saya di akhirat. Itu orang sabar itu. Dan rasakan kebahagiaan nanti. Orang yang kayak gitu Pak, bukan semakin miskin, semakin ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya jadi bahagia kita ini. Kenapa? Karena kita sabar menghadapi tantangan-tantangan seperti itu. Inilah kesabaran yang perlu kita tata dalam hidup kita. Musibah-musibah kembalikan kepada Allah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menutup pengajian ini.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat. Apa kata Allah? Wa basyiris sabirin. Allahu akbar. Solusinya sabar memang itu. Kami, kata Allah, benar-benar akan menguji kalian semua dengan sesuatu. Enggak banyak, sesuatu. Dari perasaan takut. Minal khauf, takut ya, takut. Takut kena corona, akhirnya kita tidak bergantung sama Allah gitu. Ya, di rumah terus. Kalau di rumah kemudian baca Quran masih lumayan lah gitu. Bentuk takutnya akhirnya dia pasrah kepada Allah, bagus gitu. Tapi kalau kemudian takut melampaui batas, itu enggak sehat. Enggak bagus seperti itu. Takut berjalan di kegelapan malam, ujian. Takut berjalan di depan kuburan, ujian. Takut sama jin, jin kok ditakuti. Jin takut sama manusia seharusnya itu, Pak. Bukan manusia takut sama jin. Kita ini lebih mulia daripada jin. Makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Karena jin sudah gagal mengelola alam ini, Pak. Kita sebagai manusia, sebagai khalifahnya. Bahkan syariat kita ini juga syariatnya jin. Saya ngomong begini, Pak, jin senang semua ini. Kenapa? Karena saya mendudukkan dunia jin. Tapi banyak manusia takut sama jin gitu. Ya apa ini? Lebih takut kepada malaikat. Tidak ada, Pak. Makanya rukun iman itu apa yang ada itu? Setelah iman kepada Allah, iman kepada siapa? Malaikat. Pada malaikat. Kenapa kita kok lebih takut kepada jin daripada takut pada malaikat? Iman kita ada masalah saat ini gitu. Ini ujian buat kita jamaah sekalian. Khauf wal ju' lapar. Mudah-mudahan nanti tidak dibuat lapar kita insyaallah ya. Ayo Ramadan minta sama Allah selesai diangkat corona ini sehingga kita normal lagi insyaallah ya. Kita masih belum diuji laparnya kayak saudara kita di Gaza, saudara kita di Suriah, saudara kita di Yaman, belum. Atau di Rohingya, belum diuji seperti itu. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu ya. Dan jangan harap sampai seperti itu. Ya, karena lapar ini kadang-kadang menghalalkan segala cara. Orang kalau lapar tidak bisa berpikir. Orang kalau lapar ini ngamuan nanti. Orang kalau lapar, makanya kalau lapar, Pak, saya paling susah ngasih ceramah macam sekarang ini. Lapar semua gitu. Mudah-mudahan nyambung semua ini ya. Ya. Dulu ketika normal itu saya kayak gitu juga, Pak. Saya paling berat diundang pengajian buka bersama itu. Mau ngomong apa gitu. Yang paling enak, Pak, kasih dulu makan, baru nyambung nanti orang itu, Pak. Itu, Pak, kalau ke ceramah, ikhlas ceramah begini, entah di depan ada tahu isi. Enggak konsentrasi itu. Pikirannya sama makan masalahnya itu. Dakwah itu ya kasih makan dulu baru diceramai. Termasuk juga ketika saya bicara kepada orang-orang fuqara wal masakin, pemulung dikumpulkan. Suruh ceramah apa? Jangan bicara sabar, mereka sudah sabar kok. Jangan bicara ikhlas. Dakwah kepada mereka, kasih bungkusannya itu, Pak. Kasih sembakonya itu. Itu dakwah. Tidak perlu ceramah menghadapi mereka itu. Kita yang perlu diceramai. Sensitif nggak kepada mereka itu. Nah, bab-bab seperti ini yang perlu kadang-kadang kita perlu luruskan dalam kehidupan kita ya. Nah, sabar. Lapar. Nanti berkurangnya warak simil amal, berkurangnya harta. Sekarang terasa semua berkurangnya harta. Banyak yang di PHK. Udahlah. Kalau kita punya iman, yang ngatur rezeki Allah. Ya, jangan takut akan rezeki ini. Yang penting kita di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Terus bermanfaat, berusaha dipertemukan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkurangnya harta, berkurangnya nyawa, kematian. Mudah-mudahan panjang umur semua insyaallah ya, keluarga kita, anak kita semua gitu. Terus gagal panen. Gagal dalam tumbuh-tumbuhan gitu. Apa kata Allah? Orang yang sabar itu diapresiasi oleh wa basyiris sabirin, berikan bergembira bagi orang yang sabar itu. Siapa itu? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Raji'un. Kita ini milik Allah dan kita juga akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kemudian harta kita, nyawa kita pun diambil, kita siap. Itu orang sabar jemaah sekalian. Tidak mau mengeluh. Tidak mau cerita masalah pribadinya. Masalah keluarganya. Masalah problem-problemnya. Semuanya dicurhatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Wa rahmatun. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu pasti mendapatkan salawat. Pengayoman dari Allah. Penjagaan Allah. Pengawasan Allah. Wa rahmah. Allah juga tuangkan rahmatnya bagi yang bersangkutan. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka pasti mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, arahan hidup yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar ya akhi, sabar. Orang kayak gini dibuat bahagia kehidupannya gitu.
Tapi kalau sedikit-sedikit curhat sana, curhat sini, Allah tersinggung sama kita. Kalau tersinggung, sumpah lagi sampean. Ketika ada masalah, curhat pada Allah. Allah menggerakkan hati kita untuk bahagia. Terkadang Pak, tidak bisa selesai, Allah menggerakkan orang lain Pak, untuk mengetahui apa masalah kita itu. Menawarkan diri. Banyak contoh-contoh seperti itu. Udahlah, kembalikan semua masalah kepada Allah. Musibah apapun pula, laksanakan semua perintah Allah, jauhi larangan Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nanti pahalanya pun Allah ngasih pahala balasan bagi orang-orang yang sabar tanpa ada perhitungan dari Allah SWT. Dunia bahagia, di akhirat masuk surganya Allah SWT. Ustadz, ketika kita banyak sekali diuji dengan masalah yang kita hadapi, kita hanya bisa menangis di tengah malam, pasrah kepada Allah, sampai nggak bisa berkata-kata, hanya air mata yang mengalir. Apakah ini wujud sabar, Ustadz? Naam, lanjutkan itu, kebiasaan seperti itu. Kata Nabi SAW, ainani la yamassuhum nar. Ada dua mata nanti yang tidak akan disentuh oleh jilatan api neraka. Yang pertama, ainun harasat fi sabilillah, itu mata yang melean karena dia menjaga saudaranya sedang jihad fi sabilillah. Dan yang kedua, wa ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut akan dosa-dosa masa lalunya gitu. Tapi jangan diceritakan sama orang ya. Tutup semua masa lalu kita, tutup rapat-rapat, tunjukkan ketawakalan kita bahwa ada zat yang akan mengampuni semua dosa-dosa kita, ya. Allah yang Maha Ghafur, Allah yang Maha Ghaffar, Allah yang Maha Tawwab. Allah akan membuka lebar-lebar pintu pertobatan, apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Perbanyak Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau fa'fu anna, minta sama Allah, minta pintu. Karena di hari-hari seperti ini Allah membuka lebar-lebar pintu pertobatan kepada kita. Ya, tidak ada dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah, pasti diampuni oleh Allah asal kita kembali kepada Allah dan mengakui semua kesalahan kita. Tangisi, terus jalankan, walaupun tidak bisa mengungkapkan ya semua masalahnya, semua problematikanya, tangisi saja pada Allah. Allah lebih memahami apa yang maunya isi hati kita itu. Justru tangisan itu menunjukkan bahwa Allah itu karunia dari Allah. Kalau kemudian dia bisa mengkaitkan tangisannya itu kepada masalah yang dihadapi, kemudian dikaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru ini harus kita syukuri orang-orang seperti itu. Naam. Iya, baik. Jadi antara sabar dan juga syukur ini memang tidak bisa dipisah ya, Mitra Muslim dan juga jamaah Masjid Al-Falah Surabaya. Ustadz, kita berada di penghujung acara terakhir. Barakallahu fikum. Ditutup dengan doa Ustadz. Baik, di insyaallah. 10 malam terakhir nih, mudah-mudahan berkah Ustadz dan mendapatkan Lailatul Qadar. Baik, Amin. bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ya qadi al-hajat ikti hajatina. Allahumma ya muyassir al-umur yassir umurana. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Saya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.